Halo teman-teman, sebelum menonton tayangan ini, bantu subscribe, like dan komentar channel YouTube Palva, untuk energi kami membuat video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, telah support channel YouTube Palva. Gedung Juang Bekasi atau Museum Bekasi terletak di wilayah Kabupaten Bekasi. Buat teman-teman yang berada di sekitaran Tambun Bekasi, pasti sudah tahu Gedung Juang Bekasi atau Museum Bekasi ini. Museum Juang Bekasi ini menyimpan koleksi foto yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Di dalam museum juga disimpan patung beberapa pahlawan, benda-benda peninggalan perjuangan pergerakan pemuda dan koleksi lukisan. Bangunan adalah struktur paling utama bagi seluruh aspek kehidupan manusia sebagai tempat perlindungan. Bangunan memiliki variasi bentuk yang unik dengan berbagai macam konsep. Bangunan juga harus saling terhubung agar dapat berdiri tegak secara permanen pada suatu tempat. Jenis bangunan yang sering dijumpai seperti rumah tinggal, terowongan, pabrik, jalan raya, bangunan bersejarah, dan lain-lain. Kini salah satu yang saya kunjungi adalah bangunan bersejarah. Bangunan bersejarah menjadi warisan atau aset yang paling penting bagi negara. Biasanya bangunan bersejarah yang masih kokoh akan dijadikan tempat wisata sejarah dengan beragam kisah dari para pejuangnya, menjadikan bukti bahwa adanya aktivitas manusia pada zaman dahulu. Contoh bangunan bersejarah yang saya kunjungi yaitu Gedung Juang 45 Bekasi yang direvitalisasikan menjadi museum digital. Gedung Juang 45 Bekasi merupakan sebuah bangunan bersejarah dengan gaya arsitektur Indische yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dari kejauhan Gedung Juang 45 terlihat menarik dengan banyak pohon besar dan halaman yang sangat luas, serta sejarahnya. Dahulu, Gedung Juang 45 merupakan Landuis Tambun atau warga setempat biasa menyebutnya sebagai gedung tinggi. Gedung ini telah dibangun oleh seorang kapitan Cina yang bernama Hou Chengqie, selaku tuan tanah di daerah Tambun yang memiliki kebun tebu sangat luas. Sejarah Gedung Juang Bekasi. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906, dan selesai pada tahun 1910. Kemudian tahap kedua pada tahun 1925. Pada awalnya, halaman depan Gedung Juang Tambun yang terlihat dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tambun dan Bekasi. 2. Landuis dan tanah partikelir Tambun disita dari keluarga Hou van Tambun pada tahun 1942 di tengah penjajahan Jepang. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang itu berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung Juang Tambun ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia yaitu wilayah Sasak Jarang yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas antara kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Pada tahun 1999,
Gedung ini pernah menjadi kantor sekretariat pemilu dan dinas kebersihan serta pertamanan, serta kantor pemadam kebakaran. Saat ini gedung ini dijadikan Museum Bekasi, dengan renovasi yang selesai dilakukan pada tahun 2020. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama mereka. Gedung Juang Tambun berada di bawah kekuasaan Belanda hingga tahun 1949, namun pada tahun 1950 para pejuang Indonesia berhasil merebut kembali gedung tersebut. Setelah bangunan berhasil direbut dan kawasan Tambun diamankan, kegiatan pemerintah dilanjutkan di dalam bangunan. Bangunan ini pertama kali ditempati oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi pada tahun 1950. Pada tahun 1951, gedung tersebut diisi oleh Batalion Kian Santang TNI Angkatan Darat. DPRD Interim, DPRD TEK 2 Bekasi dan DPRD GR 1960, kemudian diikuti oleh dinas dan instansi lain sampai akhir tahun 1982. Gedung Juang Tambun yang sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya ini kini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pemkab Bekasi menjadi sebuah museum. Setelah renovasi rampung pada awal 2021, nama Gedung Juang Tambun diubah menjadi Museum Digital Bekasi. Di dalam bangunan 2 lantai tersebut menampilkan sejarah Kabupaten Bekasi saat masa penjajahan hingga kemerdekaan. Informasi yang tersedia di Museum Gedung Juang Tambun ditampilkan secara digital dan interaktif dengan tujuan bisa lebih mudah menjangkau generasi milenial. Saat ini Museum Digital Bekasi Gedung Juang Tambun beroperasi pada Selasa Minggu mulai pukul 9 hingga pukul 16. Ayo teman-teman, buat kamu yang belum berkunjung ke sini buruan ke Gedung Juang Museum Bekasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 59, Tambun Selatan ini bisa menggunakan KRL Komuter Lain dan turun di Stasiun Tambun. Tujuan kami mengunjungi Museum Digital adalah untuk belajar dan bermain, sekaligus bersantai sore menikmati indahnya pemandangan hijau yang tepat di depan jalan raya. Suasana di sana terasa sejuk dan nyaman, bahkan pada malam hari pesona Gedung Juang terlihat sangat indah dengan hiasan lampu warna-warni. Di halaman depan terlihat taman, kolam dengan air mancur, tugu, bangunan utama, gedung tinggi, berlantai 2, rumah tinggal, dan 3 paviliun. Bahkan kini terdapat tempat baru untuk nongkrong bagi kaum milenial dengan tempatnya yang strategis. Tidak hanya kaum milenial, di sini juga banyak pengunjung yang sudah berkeluarga.